Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah dengan NPM 2019-1500201 dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi tentang teori terbentuk alam semesta hingga hipotesis kejadian bumi sebagai pengganti UAS mata kuliah ilmu kealaman dasar. Teori terbentuknya alam semesta, steady state theory, menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Dalam teori ini dinyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua akhirnya mati. Galaksi dan tata surya. Galaksi yaitu kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Kumpulan bintang-bintang dalam galaksi terbentuk menyerupai lensa cembung yang pipi atau berbentuk cakram. Sedangkan tata surya yaitu sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitnya. Ada beberapa bagian dari tata surya. Yang pertama matahari, kedua bumi, ketiga planetoida, keempat komet, 5 meteor, dan yang keenam ada satelit. Sistem tata surya. Sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid atau main asteroid belt, dan di bagian terluar terdapat sabuk Kuiper. Hanya 6 dari 8 planet itu yang memiliki satelit alami, sedangkan 2 lainnya, yaitu Venus dan Merkurius, tidak mempunyai satelit alami. Kejadian bumi menurut hipotesis kabut atau nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1755 dan Pierre de Laplanche tahun 1796. Hipotesis ini menjelaskan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Adanya gas ini terjadinya tarik-menarik dan membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Susunan lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Lapisan bumi paling terluar disebut dengan kerak bumi. Lapisan bumi ini merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan termasuk manusia. Yang kedua, ada mantel bumi. Selimut bumi atau disebut dengan mantel bumi adalah lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Yang ketiga, ada inti bumi luar. Inti bumi bagian luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 sampai dengan 5.100 km, serta suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Inti bumi dalam. Inti bagian bumi dalam memiliki bentuk seperti bola metal dengan radius mencapai 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Bagian ini terletak di kedalaman 3.000 sampai dengan 5.000 km dengan suhu mencapai 4.300 sampai dengan 5.500 derajat Celcius, hampir sepanas suhu permukaan matahari. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk bumi. Biasanya ketebalan atmosfer kurang lebih dari 1.000 km, sedangkan atmosfer yang berada di bumi mempunyai ketinggian sekitar 560 km di atas permukaan laut. Massa atmosfer bumi yaitu 59 kali 1.014 ton. Hidrosfer merupakan bagian air yang berada di permukaan bumi. Contohnya seperti laut, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Litosfer merupakan bagian terluar dari bumi yang padat, meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral.
Sekian penjelasan tentang teori terbentuknya alam semesta sampai dengan hipotesis kejadian bumi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.